Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ramadan Karim. The head of English department, Ibu Triana SSMA, who is now on duty, the secretary of English department, Ibu Setiana. Yeah, I know it, Ibu Setiana. Ibu Setiana Sri Wahyuni Sitepu, SPD, MPD. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Nana, yeah, hope you are in a very good health. Thank you for joining us. In this blessed morning, 28th of March 2023, we are here in our Zoom meeting to explore knowledge about tips and tricks to become fiction translator. Kiat-kiat menjadi penerjemah fiksi with our beloved speaker from our English department, Ibu Astari Amalia Putri SSM Hum. Thinker Talk is a discussion forum funded by our English department, which conducts multidiscipline subjects in our department, and it is held hopefully monthly, regularly. May all this serious agenda bring new knowledge relating to become a translator, especially in fiction, and of course, English expertise in general for our mainly English student, I suppose, in here. If any one or two from outsider, then that would be so great. We are going to start in a very brief opening by the head of English department, who is now Ibu, our secretary, Ibu Ana, we call it. I mean, not really easy to call your name incomplete. Ibu Setiana Sri Wahyuni Sitepu, SPD, MPD. And then after that, directly followed by the explanation from Ibu Astari, and then closed by question and answer sessions. I thank you very much for all our beloved lecturers who are joining us right now this morning, and also, of course, from our all students. We are all having 39 participants, and I hope will be more and more within a few minutes. But without further ado, we are going to start right away right now. Ibu Nana, Ibu Ana, the microphone, the screen is yours. Thank you very much. Okay, all right. Thank you very much, Ibu Ami. Yeah, I think you're better to call me Ibu Ana Sitepu. Yeah, it's better. Yeah, if you call me Ibu Setiana Sri Wahyuni Sitepu, SPD MPD is too long. Yes, I think Ibu Ana Sitepu. I prefer to call by Ibu Ana Sitepu. Yeah, thank you very much, Ibu Ami. Yes, okay, good morning, all of the lecturers and also our beloved students. Yes. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Triana, yang pada pagi hari ini tidak bisa bergabung dengan kita karena beliau juga ada tugas yang lain di jam yang sama. Dan yang juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen sekalian, terima kasih sudah hadir pada acara bulanan kita Thinker Talk di sini. Dan juga terima kasih yang kami sayangi seluruh mahasiswi yang sudah bergabung di acara Thinker Talk kita pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk kita berkumpul di dunia maya. Ya, kita sebut dengan dunia maya karena memang tetap kita bisa bertatap muka tetapi secara berjauhan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Now, salam senantiasa kita panjatkan kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan kepada Bapak Ibu dosen sekalian dan juga kepada mahasiswi kami. Ya, walaupun dikatakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari rumah tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan itu insya Allah akan kita laksanakan. Bukan berarti tidak ke kampus,
itu libur. Tidak seperti ini, salah satu contohnya masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di secara online, dan juga kegiatan-kegiatan Ramadan yang lainnya yang sudah rekan-rekan mahasiswa lain lakukan, ya, kegiatan dari LKK. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Astari yang sudah bersedia menjadi narasumber kita hari ini, yaitu bagaimana kiat-kiat menjadi penerjemah fiksi. Ya, menjadi penerjemah fiksi. Nah, karena di sastra Inggris ada mata kuliah juga translation dari English Indonesia dan Indonesia English. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini sangat-sangat bermanfaat, khususnya bagi para mahasiswa, pada umumnya bagi kita semuanya, dan pada Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih juga pada Ibu Ami yang sudah menjadi moderator kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Aziz yang telah meng-create acara ini yang menjadikan acara rutin di sastra Inggris. Baiklah Bapak Ibu dosen, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa selamat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Ibu Ana. It is really engaging. Yes, one thing that I remember, we hope that this Ramadan is a really kareem, it's really a happiness and doesn't impede our creativity. And for all our beloved students, that not coming to the campus does not mean having a total holiday. There are a lot of things that we can do. Yes, thank you so much, Ibu. Thank you. My pleasure. All right. Okay, so it is now our core agenda, everybody. Tips and tricks to become a fiction translator. Kiat-kiat menjadi penerjemah fiksi oleh Ibu Astari Amelia Putri SSM Hum. We are going to have, right after this, we are going to have question and answer sessions. So you may take note while listening. You may later directly ask your question through the directly on the speaker by turning on your speaker, or by chat as well. So you may really listen very carefully and then cross-check your probably misunderstanding with Ibu Astari directly. So Ibu Astari, the time, the screen, the microphone is yours. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon izin beralih ke bahasa Indonesia ya, Bu Moderator ya. Silakan, Ibu. Ya, karena walaupun ini acara sastra Inggris, tetapi materi kita ini adalah penguasaan dua bahasa ya. Jadi sepertinya kalau hanya bahasa Inggris saja agak kurang cocok gitu. Silakan. Oke. Kalau begitu, saya mohon izin screen share mungkin ya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Sudah, Ibu. Ya, mungkin sebelum saya melanjutkan, saya mau menyambut teman-teman yang datang ya, dari rekan dosen dan juga mahasiswa yang mungkin mengikuti diskusi ini karena ada yang tertarik dengan penerjemahan, atau memang ingin menjadi penerjemah fiksi, atau mungkin sudah pernah menjadi penerjemah fiksi dan ingin ikut berbagi bersama di diskusi kita kali ini. Jadi di sini saya hanya ingin membagikan ilmu saja ya, bukan ilmu dan pengalaman, jadi bukan bermaksud menggurui itu. Jadi saya harap ini bisa menjadi ilmu untuk rekan-rekan dosen dan mahasiswa sekalian. Oke, ya ini penerjemahan ini memang untuk dua bahasa, dan yang akan saya sampaikan ini secara umum ya. Jadi bukan hanya bahasa Inggris ke Indonesia, tapi pokoknya semuanya, dari semua bahasa ke semua bahasa gitu, karena ini diskusinya bersifat umum, tetapi contoh-contoh yang akan saya berikan memang kebanyakan berbahasa Inggris, karena itu bahasa yang paling bisa kita
akrabkan diri ya gitu. Jadi saya yakin semua orang di sini bisa berbahasa Inggris begitu. Jadi itulah yang akan saya ambil sebagai contoh. Oke. Mungkin di sini sudah ada yang tahu ya bahwa saya selain menjadi dosen di sastra Inggris juga pernah sempat menerjemahkan, dan memang beberapa hampir semua yang saya terjemahkan itu semuanya fiksi bentuknya ya, dari bisa dilihat di sini, dan di slide-nya berubah ya ininya ya, halamannya ya. Ya, maaf ada beberapa yang saya sensor judul-judul dan gambar-gambarnya karena memang terhalang oleh kontrak, tapi ini beberapa ini fiksi yang sudah saya coba terjemahkan, dan mungkin ada yang kenal judulnya atau kenal franchise-nya. Nah, itu ada beberapa yang saya terjemahkan, dan dari pengalaman saya ini saya mencoba mau membagikan pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu dan tentunya tantangan-tantangan yang saya dapatkan selama menerjemahkan fiksi ini. Oke, baik. Jadi sebelum kita benar-benar membicarakan kiat-kiat menjadi penerjemah fiksi, sebelumnya saya ingin membicarakan tentang fiksinya itu sendiri. Ya, sedikit tentang fiksi, sedikit tentang penerjemahan, dan yang terakhir tentunya tentang menerjemahkan fiksi itu sendiri. Dari tantangannya, kemudian strateginya harus bagaimana saat menghadapi tantangan itu, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi penerjemah fiksi, dan cara memulainya. Bagaimana sih cara memulai menjadi penerjemah fiksi? Baik, yang pertama kita akan membicarakan karya fiksi dulu, yang saya yakin ini semuanya sudah tahu apa itu karya fiksi ya, karena sudah kita pelajari di jenjang yang paling bawah sekalipun, yaitu SD, tapi ini kita akan belajar bagaimana mencoba mempelajari karya fiksi ini dan menghubungkannya dengan penerjemahan. Oke, karya fiksi itu jelas karya sastra yang berisi cerita, dan yang paling penting adalah karya fiksi itu dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Ini yang membedakan karya fiksi dengan karya-karya lain ya. Mungkin saat kita mendengar karya fiksi ini imajinasi atau khayalan, mungkin berpikir di benak kita seperti, untuk apa sih kita menerjemahkan imajinasi gitu, kita menerjemahkan khayalan, untuk apa? Ini kan berarti kita menerjemahkan sesuatu yang palsu, begitu ya. Padahal sebenarnya karya fiksi ini sendiri mempunyai banyak manfaat. Ya. Manfaat karya fiksi di sini bisa dilihat, pertama yang kiri atas itu, karya fiksi itu memperkenalkan kita kepada dunia lain yang berbeda dengan dunia yang nyata. Nah, ini yang dimaksud dengan dunia lain bukan dunia seperti yang goib-goib ya, tetapi dunia sekitar kita, lingkungan kita begitu ya. Jadi misalnya kita nih kenyataannya ini adalah setiap hari bangun tidur, kemudian sholat, habis itu pergi kerja atau pergi kuliah, kemudian pulang, istirahat, begitu-begitu aja setiap hari ya. Tapi saat kita membaca fiksi, mungkin kita menemukan kehidupan orang lain itu yang dunianya itu berbeda dengan kita. Misalnya orang tersebut hidupnya di hutan, begitu misalnya. Jadi ketika bangun tidur, dia berburu dulu ke hutan mencari hewan untuk dimakan untuk sarapan itu. Kemudian tokoh itu tidak sekolah, melainkan mungkin melakukan apa lagi gitu di hutan itu. Jadi itulah ya yang dimaksud dengan dunia lain. Nah, dari karya fiksi ini kita bisa mengenal dunia lain itu walaupun tidak kita rasakan di kenyataan kita. Ya. Kemudian yang kedua, yang di bawah itu mengajarkan kita cara melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dunia di sini maksudnya sama seperti tadi ya, lingkungan di sekitar kita. Kalau kita kehidupannya begini-begini aja, bangun pagi, makan, kuliah, kerja, tidur, itu mungkin bisa jadi terasanya bosan, jenuh, gitu ya. Tapi saat kita melihat dunianya orang lain, kita bisa merasa seperti, oh ternyata dunia ini tidak membosankan. Cuma kebetulan saja lingkungan saya memang seperti ini, begitu. Jadi dengan karya fiksi kita itu diajar bagaimana cara melihat dunia ini dari sudut pandang yang berbeda dan hopefully dari segi positif, gitu ya. Kemudian membantu memperluas keterampilan empati. Seperti yang kita tahu, karya fiksi itu memiliki banyak tokoh, banyak karakter, dan tokoh-tokoh di dalam karya fiksi itu tentu bergerak sendiri, gitu ya, memiliki kisahnya sendiri. Dan dari situ kita akan mendapatkan keterampilan empati. Kita bisa
merasakan perasaan yang sama gitu dengan tokoh-tokoh di dalam karya fiksi itu. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan memahami kompleksitas kehidupan manusia. Nah, ini juga tadi mirip ya dengan yang memahami dunia lain itu, bahwa kehidupan ini tidak hanya begini-begini saja, begitu. Jadi karya fiksi ini beda sekali ya dengan karya-karya yang fakta, begitu. Teks-teks yang fakta. Jadi karya fiksi itu terutama dia memperluas empati, misalnya. Sementara saat kita membaca dokumen laporan begitu misalnya, kita tidak akan mendapatkan empati ya. Tidak ada sesuatu yang berbeda, tidak ada dunia yang berbeda saat kita membaca dokumen-dokumen atau laporan itu. Jadi inilah terutama manfaat-manfaat dari karya fiksi. Baik, selanjutnya. Nah, ini unsur-unsur yang menunjang karya fiksi yang pasti ada di dalam karya fiksi, dan ini juga yang menjadi pengenal ya. Bagaimana kita mengenal suatu teks adalah karya fiksi, karena teks itu memiliki unsur-unsur ini, itu yaitu karakter atau tokoh, kemudian plot, rangkaian atau kejadian di dalam cerita itu, kemudian temanya, kemudian latar tempat dan waktu, yaitu di mana cerita itu terjadi dan kapan cerita itu terjadi. Kemudian terakhir, ini yang mungkin tidak terlalu penting saat kita pelajari di jenjang SD atau SMP gitu ya. Tapi sebenarnya poin ini justru penting untuk menjadi penerjemah, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini cara pengarang menggunakan kata-kata dalam mengungkapkan ide atau cerita dalam karya fiksi. Nah, ini adalah pembeda ya, pembeda karya fiksi dengan karya-karya lainnya. Pasti punya karakter, punya plot, punya tema, punya latar, dan ada gaya bahasanya sendiri. Oke, ini jenis-jenis karya fiksi ya. Tidak semuanya, hanya beberapa saja yang bisa saya sebut. Yang kita sudah semuanya tahu, novel, komik, video game, cerpen, drama, sinetron. Nah, sinetron saya berikan contoh di sini, aslinya film begitu ya, kalau mungkin gampangnya ya. Film, dan termasuk sinetron di Indonesia itu juga sebenarnya termasuk karya fiksi. Jadi kenapa mungkin ada rekan-rekan atau mahasiswa yang kalau nonton sinetron tuh jadi ikutan marah-marah gitu misalnya ya. Ya itu karena itu menggugah empati kita. Gitu, menggugah empati kita dan melihat dunia lain yang tidak ada di dunia kita. Jadi merasa emosi saat nonton sinetron itu sangat wajar ya. Itu nggak apa-apa gitu. Kemudian drama di sini lebih ke seperti drama yang teater ya, seperti itu. Sandiwara itu kan fiksi, itu ada orang yang memerankannya, itu ceritanya tidak asli, begitu. Kemudian mungkin sedikit saya bahas yang video game. Video game ini kan bermacam-macam ya. Ada video game yang hanya seperti puzzle, ada juga video game yang memiliki cerita. Nah, yang termasuk dalam karya fiksi ini jelas video game yang memiliki cerita itu, alur cerita. Kalau kita main game yang seperti Tetris ya, atau sekarang Candy Crush ya zamannya ya, zaman Candy Crush itu jelas itu bukan fiksi, karena kita hanya menggeser-geser itunya saja, gitu ya, item dalam gamenya itu saja, tetapi tidak memiliki alur, tidak memiliki tokoh, tidak memiliki tema dan latar, itu tidak ada. Jadi untuk video game itu hanya beberapa saja. Gitu. Dan mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana kalau film yang diangkat dari kisah nyata, ya. Contohnya film Wali Songo gitu ya, atau Buya Hamka yang baru nanti akan rilis. Itu apakah masih termasuk fiksi? Padahal itu kan diangkat dari fakta, gitu ya, diangkat dari kisah nyata. Nah, itu selama bentuknya masih film, itu masih berupa karya fiksi, begitu. Jadi saat kita ngomongin filmnya aja, itu adalah karya fiksi. Apalagi saat kita hanya membicarakan film itu, berarti film itu kan ada alur ya, ada cerita, ada tokoh, ada tema, ada latar gitu, kapan itu terjadi. Jadi misalnya di awal-awal itu filmnya dibukanya tahun 1950, kemudian 2 jam kemudian jadi ke tahun 1960, itu kan berarti ada alurnya dan ada latar waktunya gitu. Kalau sudah memiliki unsur-unsur itu, jelas itu merupakan karya fiksi, gitu ya.
itu saat kita membicarakan filmnya. Tapi saat kita membicarakan kehidupannya, kehidupan Buya Hamka atau kehidupan Wali Songo, itu bukan karya fiksi. Gitu. Jadi kalau bingung yang mana sih lingkup karya fiksi itu, lihat saja yang tadi unsur-unsur tadi ya. Selama dia memiliki unsur-unsur itu, tokoh, alur, tema dan lain-lain itu berarti itu merupakan karya fiksi. Oke, baik. Ini contoh-contohnya ya. Yang kiri ada novel, yang kanan ada sinetron yang mungkin lebih akrab dengan kita ya. Kalau saya mencantumkan gambar film mungkin tidak semuanya tahu gitu, tapi kalau saya mencantumkan gambar Cinta Fitri kan semuanya tahu ya apa itu Cinta Fitri. Itu ini termasuk karya fiksi juga karena memiliki alur, tema, plot dan lain-lain. Oke, baik. Itu saja untuk fiksi. Nah, kita sekarang lanjut ke penerjemahan. Ya, ini singkat saja karena nanti justru kita akan membicarakan penerjemahan lebih banyak itu saat di ngomongin penerjemahan fiksinya, gitu ya. Jadi penerjemahan ini kita bisa lihat definisinya, upaya mengganti pesan tertulis atau pernyataan, atau reproduksi atau menciptakan kembali ke bahasa sasaran yang setara atau dekat, senatural mungkin dari segi makna dan gaya. Nah, ini yang banyak disalahpahami oleh orang banyak ya, bukan hanya orang yang tidak mengerti penerjemahan, tapi juga bahkan kadang-kadang kita yang sudah belajar penerjemah itu salah mengartikan penerjemahan sebagai hanya mengganti kata. Tuh, ini dari Ketua Himpunan Penerjemah yang mengatakan penerjemahan itu bukan hanya sekadar menggantikan teks, melainkan tindak komunikasi yang tidak sekadar kumpulan kata atau kalimat. Jadi kita mungkin banyak pandangan misalnya seperti selama saya bisa bahasa Inggris, saya bisa menerjemahkan, gitu ya. Biasanya begitu ya. Atau misalnya kita lagi ketemu keluarga besar nih, kemudian ditanya, kuliahnya di mana? Sastra Inggris, gitu. Terus pasti keluarga besar ini akan langsung ngomong, oh berarti bisa menerjemahkan. Padahal bukan seperti itu ya. Karena yang orang-orang salah pahami adalah kalau kita tahu bahasa Inggris, kita tinggal menggantikan saja bahasa Inggris itu menjadi ke bahasa Indonesia. Gitu. Hanya seperti kalau istilahnya copy paste gitu ya, dari kamus kemudian ke kata bahasa Indonesianya, padahal tidak. Jadi yang kita lakukan dalam penerjemahan itu bukan menggantikan teks, ya, melainkan kita ini melakukan tindak komunikasi. Tindak komunikasi kita kalau berkomunikasi itu pasti kan jelas ya, apa yang kita bicarakan dengan apa yang lawan bicara kita tangkap itu nyambung gitu. Dan apa yang kita bicarakan harus dimengerti oleh lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita tidak mengerti, dia pasti nanya lagi, apa tolong diulang lagi gitu sampai dia mengerti. Jadi sebenarnya dalam penerjemahan ini terjadi tindak komunikasi dua arah ya, di mana yang menerjemahkan itu harus memberikan informasi yang dipahami untuk si pembacanya ya. Bukan sekadar kumpulan kata atau kalimat. Nah, ini yang kalau misalnya kita hanya sekadar mengambil kata dari kamus, itu hanya seperti mengganti kata. Mengganti kata yang sekadar kumpulan kata aja. Tapi makna dan pesannya itu tidak jelas. Gitu. Jadi ini banyak ya yang sayangnya meremehkan penerjemahan ini seperti ini. Gitu. Dianggapnya kalau saya bisa berbahasa Inggris, saya bisa menerjemahkan, padahal tidak. Gitu. Padahal belum tentu. Ya, karena selain kita harus mengerti bahasa Inggris, kita juga harus mengerti tindak komunikasinya ini. Kita harus membuat pembacanya ini paham. Begitu. Oke, jadi tujuan penerjemahan ini secara umum memberikan informasi, menyebarluaskan informasi, dan menjadi jembatan untuk orang-orang yang tidak memahami bahasa lain. Nah, ini tujuan dari penerjemahan secara umum, tapi saat kita membicarakan tujuan penerjemahan dalam misalnya teks hukum, itu jelas sudah berbeda lagi ya. Kalau tujuan dalam teks hukum yang berarti untuk memberikan peraturan secara legal di dalam bahasa lain. Tapi ini umumnya, penerjemahan ini begini, memberikan dan menyebarluaskan informasi, kemudian menjadi jembatan untuk orang-orang yang tidak memahami bahasa lain.
Oke, itu saja sedikit tentang menerjemahkan, dan kita sekarang lanjut ke topik utama kita ya, menjadi penerjemah fiksi atau menerjemahkan karya fiksi. Di sini bisa dilihat subtitlenya banyak sendiri karena memang ini fokus dari diskusi kita kali ini ya. Ada definisi, tujuan, kelebihan dan kekurangan, tantangannya, strateginya, keterampilan yang dibutuhkan, dan bagaimana cara memulainya menjadi penerjemah fiksi. Oke, mungkin ini sedikit definisi yang tidak perlu dibaca semua sebetulnya ya. Kita sudah tahu dari apa itu fiksi, apa itu menerjemahkan, kita sudah tahu gitu. Jadi saat menerjemahkan fiksi itu kita harus dapat menghasilkan karya yang setara dari segi bahasa maupun nuansanya. Kemudian ini juga bisa untuk memperkenalkan karyanya kepada pembaca yang berbahasa berbeda, yang harus melibatkan reproduksi ekspresi pengaruh. Reproduksi ini artinya penciptaan kembali ya, bukan reproduksi yang artinya lain ya. Ya, saya tahu pasti kalau saya ngomong reproduksi pasti ada yang mikir lain. Padahal sebetulnya tidak ya, ini maksudnya reproduksi, yaitu menciptakan kembali ekspresi pengarang. Nah, ini apa maksudnya ekspresi pengarang? Itu tadi seperti yang kita bahas di unsur-unsur, ekspresi itu gaya pengarangnya, gaya bahasa pengarangnya, kemudian gaya penulisan. Nah, itu harus kita ciptakan kembali di dalam terjemahannya. Apa ini Hadinurut? Oke, menurut ahli. Mohon maaf sebentar Bu Astari. Ya, Pak Aziz, boleh minta tolong di disable annotation Pak. Teman-teman rekan mahasiswa mohon untuk tidak coret-coret di layar ya. Terima kasih. Silakan Bu Astari. Baik Ibu, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Menurut ahli, penerjemahan fiksi ini penting karena memberikan akses pada karya dari budaya yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antar budaya dan pemahaman yang lebih baik tentang dunia sekitar kita. Oke, jadi kalau kita membicarakan karya fiksi, jelas kita akan membicarakan budaya. Kenapa? Karena saat kita memposisikan diri sebagai penulis yang menulis karya fiksi, kita tidak terpikir untuk memberikan karya kita itu kepada orang dari negara lain. Jadi kita akan menulis yang kita mengerti dan orang-orang yang poin-poin yang dimengerti oleh orang-orang Indonesia. Gitu. Misalnya saya menulis novel, begitu, saya menulis novel kemudian menyebutkan kata ondel-ondel, misalnya ya. Ondel-ondel jelas saya tahu apa itu ondel-ondel, kemudian orang Indonesia pasti tahu apa itu ondel-ondel, gitu. Tapi orang Jepang mungkin tidak tahu ya apa itu ondel-ondel ya, bukan mungkin tidak tahu lagi, pasti tidak tahu, pasti tidak tahu apa itu ondel-ondel. Jadi saat kita menuliskan fiksi itu, kita tidak memikirkan bahwa karya kita ini akan dibaca oleh orang dari negara lain. Jadi memasukkan unsur-unsur yang menurut kita biasa saja, tetapi ternyata hal itu tidak ada di negara lain. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan budaya. Ya, jadi budaya itu tidak hanya yang seperti 7 keajaiban dunia seperti itu, bukan ya, bukan hanya seperti yang Candi Borobudur atau misalnya Gunung Krakatau begitu-begitu, bukan, tapi hal-hal kecil yang ada di kita tetapi tidak ada di negara lain itu pun disebut dengan budaya. Dan ini pasti muncul di fiksi, karena fiksi itu seperti yang kita tahu tadi menggambarkan kehidupan di sekitar kita, lingkungan kita. Nah, jadi pasti muncul itu unsur-unsur budaya itu, ada ondel-ondel, kemudian ada delman, misalnya ada ojek. Nah, itu kan tidak ada di negara lain, padahal ada di lingkungan sekitar kita. Ya. Jadi saat kita membicarakan fiksi, kita pasti akan membicarakan budaya. Dan itulah kenapa penerjemahan fiksi itu penting, karena bisa membawa interaksi antar budaya, ya, dan pemahaman yang lebih baik tentang yang di sekitar kita. Oke. Baik, kemudian kemanfaatnya, tadi ini sudah disinggung sedikit sih ya, tetapi biar lebih jelas lagi.
Manfaat dan tujuan menerjemahkan fiksi itu, terutama yang kiri dulu ya, membuat karya tersedia bagi pembaca yang tidak bisa membaca dalam bahasa asli untuk mengalami karya sastra tersebut secara utuh. Tadi kan sudah dibahas ya bahwa karya fiksi ini kita mengembangkan rasa empati, kemudian mempelajari kehidupan di dunia lain. Itu manfaat dari karya fiksi. Tapi bagaimana kalau misalnya saat kita membaca itu kita tidak mengerti bahasanya, gitu. Jadi kan tidak muncul unsur-unsur itu ya. Kita tidak bisa merasakan empati, kita tidak bisa belajar tentang dunia lain, gitu. Nah, disinilah penerjemahan fiksi itu bekerja. Jadi penerjemahan fiksi itu menjadi jembatan untuk manfaat karya fiksi tadi kepada orang-orang yang ingin mengalami karya itu, ingin merasakan empati dari tokoh-tokoh di dalam karya itu, ingin mengenal dunia lain dalam karya itu. Jadi itulah utamanya ya. Kemudian yang kedua juga untuk mempromosikan kesadaran dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Ini juga yang tadi sudah dibahas sedikit, bahwa kalau kita menerjemahkan fiksi, pasti kita membicarakan budaya, pasti kita akan membawa budayanya. Begitu. Bagaimana cara ondel-ondel diterjemahkan menjadi ke bahasa Jepang gitu, itu kan muncul keanekaragaman budaya di situ ya. Nanti orang Jepang yang membaca teks itu misalnya itu akan sadar gitu bahwa di budaya lain ini ada ondel-ondel gitu dan bisa menghargai budaya ondel-ondel itu. Yang terakhir ini sama seperti yang tadi, bisa memberikan wawasan tentang cara hidup dan pandangan dunia yang berbeda, terutama karena berasal dari negara lain atau budaya lain. Nah, ini kita akhirnya masuk ke bagian yang paling sulit, tapi pasti ada saat kita ingin menjadi penerjemah fiksi, yaitu tantangan dalam menerjemahkan fiksi. Jadi di sini saya mencoba mengkompresnya menjadi 3 jenis, walaupun mungkin ada banyak, tetapi ini yang paling sering. Yang pertama pasti ada ketidaksetaraan dari segi linguistik atau bahasa. Yang kedua, perbedaan budaya, dan pasti nuansanya juga jadi berbeda. Dan yang ketiga, tantangannya yaitu bagaimana cara mempertahankan gaya pengarangnya. Nah, ini tantangannya dalam menerjemahkan fiksi yang tidak ada dalam menerjemahkan teks jenis lain. Ya, ini penerjemahan fiksi ini penerjemahan yang paling susah katanya, karena tadi ya banyak mengandung budaya, kemudian harus memperhatikan bahasa, dan juga harus memperhatikan bahkan pengarangnya. Pengarangnya juga harus kita perhatikan dari gaya penulisan dan ekspresinya. Oke, kita mulai dulu dari ketidaksetaraan dari segi linguistik atau bahasa. Contohnya, idiom. Bisa dilihat di komiknya ya. Itu ada 2 cewek yang bilang, we can't go outside. Kita nggak bisa keluar. Kemudian saat ditanya kenapa, dijawabnya, because it's raining cats and dogs. Nah, kita kan udah tahu ya, raining itu artinya hujan, cats itu kucing, dogs itu anjing. Jadi maksudnya ini cewek ini ngomong, kita nggak bisa keluar karena hujan kucing dan anjing. Maksudnya apa itu hujan kucing dan anjing gitu ya? Ini sebenarnya kan idiom dalam bahasa Inggris, di mana raining cats and dogs itu artinya adalah hujan yang besar sekali, hujan yang deras sekali gitu. Karena hujannya sangat deras nih, jadi mereka tidak bisa keluar gitu. Nah, saat kita menemukan idiom, kita harus mencari kata atau frasa yang tepat yang dapat menggambarkan makna aslinya. Perhatikan ini, kita harus menggambarkan makna ya, makna asli. Banyak orang-orang yang sebenarnya mengerti arti dari raining cats and dogs itu hujan deras, tapi tetap diterjemahkannya tiba-tiba menjadi hujan kucing dan anjing gitu misalnya. Saat ditanya, kenapa kamu menerjemahkannya bukan hujan deras, tapi tetap hujan kucing dan anjing? Dibilangnya, karena saya mau mempertahankan keaslian teksnya. Gitu. Saat teks bahasa Inggris yang memakai cats and dog, ya saya tidak terjemahkan saja menjadi kucing dan anjing. Padahal itu salah. Kenapa? Karena maknanya tidak sampai ke kita, ke pembaca Indonesia ya. Kalau kita mendengar kata raining cats and dogs atau hujan kucing dan anjing, kan kita mikirnya
ada kucing dan anjing yang jatuh gitu ya, jatuh dari langit gitu seperti hujan. Jadi saat kita mendengar atau membaca kata ini, maknanya itu tidak sampai gitu. Jadi tidak usah berusaha mempertahankan keaslian teks, tetapi maknanya tidak sampai. Kita harus mengutamakan maknanya dulu, baru keasliannya. Jangan sampai yang membaca tidak mengerti karena maknanya tidak ada. Ya, ini idiom. Selanjutnya ada kata bahasa slang. Oke, slang seperti yang kita tahu bahasa yang informal ya, yang non formal, bahasa yang tidak mungkin muncul di dokumen resmi seperti teks hukum atau ijazah gitu misalnya ya, atau surat dari pemerintah gitu, tidak mungkin muncul bahasa slang. Jadi bahasa slang ini hanya ada di karya fiksi gitu. Terutama hanya ada di karya fiksi. Kenapa? Karena tadi ya karya fiksi itu dia dekat dengan kehidupan kita, dengan lingkungan di sekitar kita. Karena kita pasti bicara dengan bahasa slang, pasti bahasa slang ini juga muncul di karya fiksi. Contohnya ini penggalan dari film lama ya, Short Circuit tahun 1986. Di sini ada adegannya kedua laki-laki ini sedang telepon. Ya, yang satu bilang, "How's your back?" Gimana keadaan punggung kamu? Kemudian dijawab oleh yang ditelepon, "Oh, just hunky-dory, thanks." Nah, di sini yang slang adalah jelas yang hunky-dory. Ya, hunky-dory itu bahasa slang. Bahasa slang yang artinya mungkin kita jarang dengar di sini ya. Mungkin ini juga bahasa slang lama karena filmnya lama juga, atau karena perbedaan budaya yang begitu besar, jadi kita tidak pernah mendengar apa itu hunky-dory. Hunky-dory itu artinya fine, going well. Saya baik-baik saja. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, how are you? Gitu, sebenarnya kita bisa jawab ya hunky-dory. Gitu. Jadi bukan hanya I'm fine saja jawabannya. Bisa jawab gitu, I'm hunky-dory atau hunky-dory. Tapi itu tidak formal. Jangan diucapkan di rapat pemerintahan gitu misalnya ya, hanya untuk ke teman-teman saja. Nah, ini contoh bahasa slang. Ya, hunky-dory itu artinya baik-baik saja gitu, atau sehat-sehat saja gitu. Nah, tetapi saat menerjemahkan slang, kita juga harus memperhatikan bahwa kita bisa saja terjemahan slang kita ini ternyata mengubah nuansanya. Bagaimana maksudnya mengubah nuansa? Misalnya ini kita lihat dari penggalan ini aja deh. Ini ada dua orang. Yang satu bilang hunky-dory. Berarti dari penggalan ini saja kita bisa melihat bahwa dua orang ini akrab ya, dua orang dekat. Mungkin teman lama atau mungkin teman rekan kerja atau bagaimana. Tapi kalau misalnya kita menerjemahkan hunky-dory menjadi aku baik-baik saja. Baik-baik saja itu belum slang ya. Itu misalnya kita ditanyakan oleh misalnya rektor universitas pun kita akan menjawab aku baik-baik saja gitu. Baik-baik saja itu masih kata yang formal gitu. Jadi bagaimana cara kita menerjemahkan bahasa slang ini menjadi sedemikian rupa supaya nuansa yang diberikan bahwa mereka ini akrab, mereka ini dekat itu tetap kelihatan gitu. Jadi ini terkesan mudah ya, kita tinggal mencari aja ini sebenarnya hunky-dory itu apa sih artinya gitu, tapi ternyata sulit ya karena kita harus mempertahankan nuansanya juga, bagaimana memberitahu bahwa mereka ini dekat gitu. Oke, kemudian nah ini humor, ini masih masuk dalam ketidaksetaraan linguistik ya. Di sini bisa dilihat gambarnya humor atau lelucon, jadi memang karya yang dibuat untuk saat kita melihat itu atau saat kita mendengarnya kita ketawa gitu, karena memang untuk supaya kita bisa tertawa. Nah, di sini contohnya itu ya, ada polisi menanyakan, which one stole your broom? Yang mana yang mencuri sapu kamu? Kemudian penyihir di sebelahnya yang sepertinya sapunya dicuri ya, dia bilang no, it was witch too. Bukan, yang mencuri sapu saya itu penyihir kedua. Nah itu kalau kita lihat tidak nyambung ya. Kan polisinya hanya menanyakan yang mana yang disapu. Kok tiba-tiba penyihirnya bilang bukan, yang nyuri itu yang kedua. Nah ini disinilah kalau orang yang mengerti bahasa Inggris gitu ya, kita juga pasti mengerti lah ya, ini katanya masih sangat sederhana. Ini ketawa gitu.
kenapa kok bisa nggak nyambung ini mereka berdua ini, gitu ya. Ternyata karena si polisi mengatakan which one, yang artinya yang mana. Tapi yang dikira oleh si penyihir kedua adalah which one. Sama ya cara pengucapannya ya. Which one yang artinya penyihir nomor 1. Begitu. Dibacanya sama. Which one yang artinya yang mana dengan which one yang artinya penyihir nomor 1 itu dibacanya sama. Gitu. Jadi yang dimaksud si polisi adalah yang mana yang mencuri sapumu, tapi yang didengarkan oleh si penyihirnya adalah apakah penyihir nomor 1 yang mencuri sapu kamu, gitu. Karena which one dan which one itu kedengarannya sama, gitu. Jadi terjadi kesalahpahaman di situ ya, yang membuat kita yang membacanya ini ketawa, gitu, lucu, gitu. Ini nih humor, ya. Nah, ini yang susah diterjemahkan ya. Coba aja ini kalau saya minta rekan-rekan dosen dan mahasiswa sekalian menerjemahkan dengan masih mempertahankan humornya, pasti mikir dulu gitu, gimana ya cara saya menerjemahkannya gitu, karena memang ini memainkan pelafalan bahasa Inggris. Yang jelas kalau di bahasa Indonesia sudah beda ya, yang mana dengan penyihir nomor 1 itu sudah beda banget pelafalannya. Jadi inilah susahnya menerjemahkan humor. Nah, saat kita menerjemahkan humor, jangan lupa pertimbangkan konteks sosial budayanya. Dan kemungkinan besar ini ya, yang sepertinya sudah pasti muncul, akan muncul humor baru yang mungkin tidak selaras dengan aslinya. Maksudnya bagaimana? Ini kan contohnya di gambar ini, humornya memainkan pelafalan bahasa Inggris yang sama ya, antara which one dan which one. Tapi bisa saja kita nanti menerjemahkannya bukan mengenai pelafalan gitu. Misalnya mungkin yang akan kita jadikan humor justru tentang sapu begitu misalnya. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja kalau memang tidak ada cara lain untuk mempertahankan humor itu gitu ya. Jadi tetap yang dipertahankan adalah humornya, bukan homofonnya gitu, bukan pelafalannya. Nah, ini ya contoh sedikit dari ketidaksetaraan linguistik yang sebenarnya sih masih banyak kalau kita lihat ya, bisa ada majas-majas lain gitu, misalnya ada metafora, personifikasi yang pasti itu tidak ada di dalam teks-teks resmi gitu, misalnya teks hukum pasti tidak ada, hanya ada di karya fiksi. Tapi kita coba lanjut ke perbedaan budaya dan nuansa ya, jadi tidak hanya bahasa saja. Di sini bisa dilihat contohnya. Ini judul novel ya sepertinya ya. The Story of the Book. Oke, di sini kita lihat judulnya biasa saja, tapi ternyata sebetulnya ada unsur budaya di sini, yaitu bagian tea party. Di sini kita secara literal mungkin mengartikannya pesta teh ya. Tapi kalau kita ngomongin pesta teh, arti yang di bayangan kita itu beda. Pertama, pesta itu di kita rasanya sesuatu yang megah, ya, megah, mewah. Kemudian ada teh. Teh itu sesuatu yang nggak laku kayaknya di Indonesia ya, kalau saya pikir ya. Teh itu tidak terlalu laku di Indonesia. Mungkin masih kalah pamor dari kayak kopi atau kopi susu begitu. Jadi ketika ngomongin pesta teh itu kita bingung. Orang Indonesia tuh bingung, apa maksudnya pesta teh itu? Gitu. Padahal pesta teh ini sebuah budaya ya di Inggris ya, di mana orang Inggris itu biasanya di siang atau sore hari mereka minum teh bersama gitu, karena teh itu kan memang minuman yang terkenal ya di Inggris ya, jadi ada budaya untuk minum teh bersama-sama di sore hari. Nah, bagaimana caranya kita menerjemahkan nuansa itu, nuansa minum teh bersama-sama ke dalam bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang mirip, yang setara, tetapi dalam budayanya Indonesia begitu misalnya. Nah, itu ya perbedaan budaya dan nuansa yang pasti sulit juga dan pasti ditemukan di karya fiksi. Kemudian yang terakhir ada gaya pengarangnya. Ini bersangkut paut dengan tadi ya, unsur-unsur di karya fiksi, ada gaya bahasa pengarang. Di sini mungkin saya berikan contoh, ada author penulis Ernest Hemingway. Ini penggalan kalimatnya diambil dari novelnya Old Man and the Sea. Nah, itu kalau kita lihat kalimatnya sangat sederhana. He was an old man
who fished alone in a skiff in the Gulf Stream, and he had gone. Itu kata-kata yang simpel ya. Dia simpel dan tidak bertele-tele gitu. Nah, Hemingway ini memang ternyata dikenal sebagai penulis yang kalau nulis itu menggunakan kata-kata yang sederhana, natural maksudnya bisa langsung dipahami oleh semua orang yang baca gitu ya. Kemudian frasa-frasa pendek yang paling hanya disambung dengan kata dan atau gitu ya, cuma pendek-pendek aja. Dan kosakatanya juga kosakata sehari-hari sebetulnya. Old man ya, bukan old apa gitu, man mungkin ada bahasa sinonimnya lain. Nah, itu bahasa-bahasa yang sederhana. Ini gayanya si Hemingway. Tidak hanya di novel ini saja, tetapi di semua tulisannya. Ini bisa kita bandingkan dengan pengarang lain, Franz Kafka, yang bahkan sudah dikenal, bahkan namanya menjadi gaya penulisan baru gitu yang disebut dengan Kafkaesque. Jadi penulisannya si Franz Kafka ini surreal, aneh, tidak nyata gitu, seperti sesuatu yang bukan dari dunia ini. Gitu. Penuh kegelisahan, banyak menggunakan ironi dan memiliki konotasi yang gelap. Ya, di sini bisa dilihat kalimatnya memang simple. I cannot make you understand, I cannot make anyone understand, blah, blah. Tapi kalau kita melihat artinya gitu ya, arti dari kalimat ini, dia ini gelisah. Dia memakai kalimat-kalimat yang memiliki maknanya tuh gelisah, memiliki nuansa gelisah, memiliki nuansa rendah diri gitu ya. I cannot even explain it to myself gitu yang terakhir ya. Bahkan saya tidak bisa menjelaskan kepada diri saya sendiri gitu. Itu adalah salah satu contohnya, salah satu contoh dari Kafkaesque ini, cara penulisan dia gitu. Karena banyak gelisahnya, banyak ironinya, apa yang dituliskan di situ tidak sesuai dengan apa yang dikatakan tokohnya gitu misalnya. Kemudian surreal, aneh, seperti tidak dari dunia nyata ini gitu. Mungkin sedikit sinopsis, Metamorfosis ini juga ceritanya seram ya, di mana ada manusia yang dia berangsur-angsur berubah menjadi gelap kalau tidak salah. Gitu. Jadi memang ceritanya pun seperti bukan dari dunia ini gitu. Itulah makanya namanya dijadikan suatu gaya baru, yaitu Kafkaesque itu. Oke, ini tantangannya. Kemudian nah, inilah strateginya yang bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang pertama jelas mengutamakan makna. Ini sudah pasti ya, bahkan untuk karya fiksi, bukan hanya untuk karya fiksi, untuk teks lain pun mengutamakan makna. Kemudian coba pertahankan gaya bahasa dan penulisannya. Jadi coba menerjemahkan karyanya Hemingway menggunakan kalimat-kalimat yang simpel-simpel aja. Begitu. Kemudian yang ketiga, sesuaikan dengan budaya, tetapi hati-hati terhadap norma dan tabu. Jangan sampai kita ingin menerjemahkannya ke dalam budaya Indonesia, tetapi justru jadi menyenggol sedikit hal-hal yang tabu atau hal-hal yang nilainya agak terlalu sensitif untuk rakyat Indonesia. Yang keempat, buat interaksi karakter sealami mungkin. Ini tadi ya maksudnya tindakan dikatakan para tokoh ini ya sedang bicara di depan kita. Begitu misalnya. Kemudian gunakan kata-kata yang tepat, ini juga sama, jangan sampai kata-kata yang digunakan tidak tepat dan mengubah maknanya atau mengubah gaya pengarangnya. Lalu jaga keaslian teks, ini juga sama tadi ya tentang makna. Yang ketujuh, posisikan dirimu seakan-akan kamulah tokohnya. Seperti tadi yang sempat dibahas ya, kalau kita menjadi tokohnya, kita pasti mengerti bagaimana cara menyampaikan kalimat ini dengan baik supaya lawan bicara saya paham. Yang kedelapan, pertimbangkan konteks, yaitu situasi di sekitar teks itu, genre ceritanya atau teksnya, dan juga siapa pembacanya. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang sulit untuk teks karya fiksi yang sebenarnya untuk anak kecil, gitu, dongeng anak-anak misalnya, jangan seperti itu. Oke, nah ini keterampilan yang dibutuhkan jika ingin menjadi penerjemah fiksi ya, ternyata cukup banyak.
Jadi tidak hanya sekadar bisa bahasa Inggris saja, yang lain nanti lihat di kamus bisa, itu tidak ya. Ya, pertama jelas kemampuan berbahasa, tapi bukan hanya bahasa sumbernya aja, bahasa Inggrisnya saja yang kita pahami, tetapi juga bahasa Indonesianya, gitu. Dengan memahami kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat. Kita kan tahu ya kalau bahasa Inggris katanya strukturnya kebalik-balik gitu ya dari bahasa Indonesia. Nah itu kita harus memahami itu. Jangan sampai nanti kita tidak memahami bahwa struktur kalimatnya berbeda, akhirnya maknanya jadi kemana-mana. Gitu. Ini tidak hanya untuk Inggris dan Indonesia saja ya. Misalnya mau menerjemahkan dari Jepang ke Indonesia, ya jelas harus menguasai kosakata, tata bahasa, dan strukturnya Jepang. Gitu. Keterampilan yang kedua itu pengetahuan budaya. Jelas pemahaman tentang adat istiadat, nilai-nilai, dan referensi budaya. Ya. Yang ketiga, keterampilan penerjemahan ini maksudnya cara memilih kata yang tepat, mempertimbangkan konteksnya, bagaimana cara menerjemahkan dengan melihat konteksnya itu, kemudian mempertahankan suara pengarangnya atau gaya pengarangnya. Keempat, ada kreativitas dan imajinasi. Jadi kalau kita mau menerjemahkan fiksi, kita juga disarankan untuk menguasai ekspresi, makna, nuansa, supaya terjemahan kita ini mudah dipahami dan memiliki nuansa yang tidak berubah dibandingkan dengan bahasa sumbernya. Terakhir ada penelitian. Nah ini kalau kita bicara penelitian sepertinya agak sulit gitu ya bayangannya, padahal tidak. Penelitian di sini maksudnya kita harus membaca dan memahami teks yang akan diterjemahkan, menganalisis dulu sebetulnya teks itu tentang apa sih, gitu. Kemudian kalau ada hal-hal atau unsur budaya yang kita tidak mengerti, silakan kita lakukan riset dulu, gitu, tentang unsur itu. Itu silakan saja. Jadi kenapa menerjemahkan itu biasanya tidak bisa 10 menit jadi gitu ya, karena mungkin ada budaya yang harus diadakan riset dulu. Bagaimana cara memulai menjadi penerjemah fiksi? Ini jelas poin-poin yang semuanya pasti tahu ya. Meningkatkan kemampuan bahasa dan pengetahuan budaya. Jangan lupa budaya juga harus dikuasai juga. Kemudian coba menerjemahkan secara otodidak, menerjemahkan sendiri. Walaupun tidak ada klien yang memesan atau tidak ada siapa, coba menerjemahkan sendiri. Jadi dengan itu kita bisa melatih terjemahan kita. Gitu. Nah, terjemahan kita itu bisa kita bentuk sebagai portofolio. Portofolio itu sangat penting untuk penerjemah ya, karena disitulah bukti bahwa kita pernah dan bisa menerjemahkan. Kemudian networking, nah ini jaringan jelas ya, kita harus memiliki banyak teman gitu untuk mencari kerja dimanapun. Nah, ini lanjutnya. Kalau memang ingin serius menjadi penerjemah fiksi, kita juga harus coba memantau lowongan kerja dari penerbit. Di mana penerbit itu biasanya zaman sekarang sudah tidak memasukkan lowongan kerja di semacam koran gitu, enggak ya. Sekarang sudah di akun Instagramnya sendiri atau akun Twitternya sendiri gitu. Jadi silakan lah kalau itu dipantau terus media sosialnya. Kemudian jangan terpaku hanya kepada penerbit lokal. Ini terutama untuk film, untuk komik ya. Jadi banyak penerbit luar negeri yang dia memang memiliki pekerja gitu ya, employee yang orang Indonesia. Kemudian orang Indonesia itu bisa meng-hire siapapun orang Indonesia untuk menerjemahkan sesuatu. Kemudian nanti hasil terjemahannya itu lisensinya bisa dijual ke penerbit Indonesia. Gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada penerbit lokal aja. Coba lihat penerbit luar juga yang mungkin memiliki employer seorang Indonesia. Begitu. Mungkin lisensinya itu ada di dia. Gitu ya. Nah, ini juga sekarang internet sudah sangat luas ya. Cobalah mencari lowongan atau bahkan himpunan aja gitu di LinkedIn, terus Facebook, Fiverr, Upwork, dan lain-lain. Terakhir, bergabung dengan agensi penerjemahan. Mungkin ini asing ya untuk orang yang tidak pernah menerjemahkan. Sebenarnya apa sih agensi penerjemahan itu? Nah, jadi agensi ini sesuai dengan namanya, agensi penerjemahan
sebuah perusahaan gitu ya, sebuah agensi yang menyewa penerjemah-penerjemah dari berbagai negara untuk dihubungkan ke kliennya gitu. Kebanyakan sekarang bahkan perusahaan besar pun memakai agensi. Contohnya Netflix gitu misalnya ya. Netflix itu untuk mencari penerjemah Indonesia tidak langsung menghubungi penerjemahnya, tapi menghubungi agensi penerjemahan. Netflix menghubungi agensi penerjemahan, nanti agensi penerjemahan itu mencari penerjemah gitu. Mencari penerjemah, kemudian nanti penerjemahnya disuruh menerjemahkan film dari Netflix itu. Kalau sudah, penerjemahnya mengembalikannya lagi ke agensi, bukan ke Netflix. Dari agensi baru dikasih ke Netflix. Gitu. Jadi agensi lah yang menghubungkan Netflix dengan penerjemahnya. Bagaimana kalau misalnya ternyata Netflix tidak puas dengan terjemahan si penerjemahnya itu? Akan Netflix kembalikan lagi ke agensi. Gitu, bukan langsung ke penerjemah. Jadi seakan-akan antara klien yaitu Netflix dan penerjemah itu tidak saling kenal, tidak saling berhubungan karena dihubungkan oleh agensi. Dan ini yang sebetulnya banyak ya perusahaan besar itu memakai agensi. Jadi mungkin kenapa kok selama ini saya apa ya apply gitu ya ke Netflix menjadi penerjemah Indonesia kok nggak pernah keterima ya mungkin karena sebetulnya mereka tidak butuh-butuh banget penerjemah di dalam Netflix tetapi mereka membutuhkan justru penerjemah di dalam agensi karena mereka mencari agensi kan penerjemah di dalam Netflix gitu. Oke, ini sepertinya terakhir ya. Ini kelebihan dan kekurangan dari menjadi penerjemah fiksi, terutama jika dibandingkan dengan penerjemah teks lain. Kelebihannya, tidak membutuhkan sertifikasi penerjemah tersumpah. Ini banyak ya yang ditanyakan, sebetulnya penerjemah tersumpah itu apa sih? Penerjemah tersumpah itu hanya kebanyakan menerjemahkan teks resmi, dokumen, ijazah, kemudian yang dari pemerintahan, gitu. Sementara kita ini teks fiksi tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Jadi kita nggak perlu sertifikasi gitu. Tinggal kalau mau menerjemahkan ya udah menerjemahkan aja, nggak usah pakai tes-tes sertifikasi dulu dan lain-lain. Yang kedua, dapat menerjemahkan sambil mendapat hiburan. Nah, ini jelas ya, karena fiksi itu memiliki cerita, kita bisa sambil baca cerita juga. Gitu. Kita juga sambil terhibur. Kemudian kesempatan untuk berkreasi, karena tadi di karya fiksi ada kata slang, idiom, nah kita bisa menerjemahkannya itu menjadi sesuatu yang baru juga. Berkontribusi dalam perkembangan budaya, ini juga jelas, membawa budaya dari negara lain ke Indonesia. Kemudian lowongan kerja yang terus berkembang mengikuti globalisasi. Ya, kalau kita perhatikan sekarang ini negara-negara lain itu masuk ke Indonesia dengan cara film, gitu ya, film, kemudian buku komik atau buku novel, gitu. Jadi pasti akan bertambah terus lowongan kerjanya, akan mencari penerjemah terus selama globalisasi ini masih terus berkembang. Gitu. Kemudian tidak akan tergantikan oleh mesin terjemahan. Nah, Google Translate seperti itu ya. Kalau mau dibilang apakah Google Translate bisa menerjemahkan fiksi, ya sebetulnya bisa saja. Tetapi Google Translate itu tidak mengenal perbedaan budaya, perbedaan nuansa, gitu ya. Dan padahal itulah yang kita cari dalam karya fiksi. Nah, itu kelebihannya, tapi tentunya ada kekurangan juga ya. Untuk menjadi penerjemah fiksi itu harus memiliki ilmu terkait budaya dari dua negara. Misalnya kita mau menerjemahkan Inggris ke Indonesia, kita harus mengerti budaya Inggris dan Indonesia. Menerjemahkan Mandarin ke Indonesia, kita harus mengerti budayanya Cina dan Indonesia. Jadi agak sulit ya untuk yang tidak mau belajar. Yang kedua, harus mengetahui nuansa dalam situasi yang implisit. Jadi mungkin sebenarnya karya fiksi itu suasananya lagi sedih, tetapi tokoh-tokohnya pada senyum-senyum gitu kan banyak ya. Tapi kita sebagai penerjemah harus tahu bahwa ini sebenarnya nuansanya itu sedih. Gitu. Ketiga, pemilihan kata yang terlalu fleksibel kadang jadi merepotkan. Nah, ini lawannya dari yang tadi ya, kesempatan untuk berkreasi itu ya. Kadang-kadang terlalu banyak pilihan kata pun malah jadi bingung gitu, kita mau pakai kata yang mana. Begitu, tidak straightforward teks hukum. Yang terakhir, adanya tuntutan untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai bahasa. Bahasa selalu berubah, ya.
terutama bahasa slang yang pasti muncul di fiksi. Misalnya bahasa slang di Indonesia aja sekarang ada bahasa apa gitu, mungkin saya tidak mengerti. 10 tahun yang lalu ada kata slang apa, anelan sama cius gitu-gitu ya. 20 tahun yang lalu berbeda lagi kata-kata slangnya. Nah, itu saat kita menerjemahkan fiksi, kita itu dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai bahasa-bahasa itu. Ini sedikit contoh mungkin ya, terjemahan yang bagus menurut saya, ini dari Game. Ya, ini aslinya bahasa Inggrisnya yang kiri, hanya bertanya saja orangnya, wanna guess? Gitu. Kalau Google Translate mungkin akan menerjemahkannya menjadi mau tebak, gitu aja ya. Tapi ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi mau tahu atau mau tahu banget. Itu kan agak slang ya. Jadi ini tidak diterjemahkan secara literal, tapi memperhatikan si pembacanya ini, pemain gamenya ini adalah anak-anak, gitu misalnya. Kemudian si tokohnya ini juga ternyata agak gaul dan agak iseng, gitu. Jadi terjemahkannya menjadi begitu, mau tahu atau mau tahu banget, gitu. Padahal di Inggrisnya cuma sependek ini aja, wanna guess, gitu. Oke. Terakhir, kesimpulan, diperlukan pengetahuan bahasa dan budaya untuk menerjemahkan fiksi. Kemudian akan lebih baik, jadi tidak wajib, tetapi akan lebih baik jika memahami fiksi secara umum sebelum kita coba menerjemahkannya. Lalu menjadi penerjemah fiksi bisa dimulai kapan saja, tidak butuh sertifikasi, tidak butuh ijazah S1, tidak butuh ijazah S2, dan semacamnya. Yang penting ada portofolio. Oke, itu saja dari saya. Ini sedikit sumber-sumber dan terjemahan yang agak nyeleneh, saya bilang ya. Bisa dilihat, mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya, Bu Ami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Thank you very much, Bu Astari. Itu so cool. Nah, mulai bahasa slang keluar ya, itu so cool. Ini kok terakhir nama saya tidak, my name is Noah. ini saya bisa tertawa, tetapi saya belum mampu menjabarkan kesalahannya atau impropriety-nya, saya belum mampu menjabarkan. Ini gimana ini, Bu Astari? Ini sepertinya kalau menerjemahkan langsung ke Google Translate seperti itu ya. Karena antara no dan itu kan ada spasinya, jadi oh my God, mungkin my God. Wow, okay. Thank you very much again one more time, Bu Astari. It has been so fruitful and banyak hal ya ternyata yang harus kita pahami, yang harus kita sadari, yang harus kita siapkan untuk mampu menjadi translator yang benar-benar qualified gitu. So everybody, this will be question and answer sessions. Silahkan boleh raise hand atau juga boleh directly turn on your camera. Boleh juga saya notify, tadi ada Bu Tutut yang sudah bertanya di chat. Silahkan ditunggu sambil menunggu rekan mahasiswa dan juga rekan dosen yang ingin bertanya. Saya ingin refer back to what Ibu Tutut questions in here, Bu Astari. Bu, boleh tanya apa kata lain dari tindak komunikasi? Ini pertanyaan dari Ibu Tutut yang di slide yang paling awal tadi. Silakan Bu Astari. Ini sambil menunggu teman-teman atau rekan dosen menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan. Oke, baik. Tindak komunikasi sesuai katanya saja sih ya. Tindak itu kan aksi atau tindakan. Komunikasi itu kita berinteraksi, terjadi ucapan dua arah ya, dari pembicara dan pendengar, dan itu juga bisa dibalikkan gitu ya, yang bicara sekarang mendengar, yang mendengar sekarang bicara. Gitu. Jadi tindak komunikatif di sini maksudnya terjadi pemahaman antara dua belah pihak gitu. Jadi yang bicara harus membuat yang mendengar paham, kemudian nanti akan direspon dengan si pendengar yang akan bicara juga, dan si pendengar yang baru ini bisa paham gitu. Jadi terjadi pemahaman dua arah gitu ya, Ibu Tutut ya tadi ya. Betul, betul. Ya, Ibu Tutut masih ada di ruangan?
Masih Bu, terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Iya. Baik, Ibu, sama-sama. So it's actually communication actions which goes into two ways probably. Baik, siap. Ini ada dari chat juga Bu Astari. Maaf Miss, saya ingin bertanya tapi melalui forum chat karena sedang kerja. Halo Bu Astari, saya Yusfika, mahasiswa Unpam. Saya ingin bertanya jika translator mentranslate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tapi menggunakan bahasa sendiri atau bahasa anak zaman sekarang, seperti bahasa generasi Z, mungkin apakah itu akan mengubah artinya? Seperti saya tahu Indonesia English Translation itu harus equal dari original bahasanya. Tidak bisa dilebih-lebihkan dan dikurang-kurangkan. Terima kasih. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya apakah boleh memakai bahasa Gen Z ya? Gen Z, oke. Saya agak kurang ini ya, akrab dengan bahasa Gen Z, tapi ngerti lah maksudnya bahasa anak zaman sekarang gitu. Atau Jaksel gitu kali ya yang kita. Oke, jadi dilihat lagi dari tadi saat kita ngomongin slide, memperhatikan siapa pembacanya gitu ya. Kalau misalnya pembacanya adalah orang-orang yang mungkin usia remaja, sebetulnya silakan aja kalau mau memakai bahasa Gen Z itu, asalkan maknanya tidak berubah. Jadi jangan mengubah arti, jadi jangan memakai bahasa-bahasa yang aneh, bahasa Gen Z atau bahasa gaul, tetapi artinya berubah ya. Pokoknya silakan aja pakai bahasa apapun selama maknanya sama. Itu pertama. Jadi kita harus dibolehkan sebetulnya, tetapi mempertimbangkan siapa dulu pembacanya gitu. Kalau misalnya anak kecil dongeng gitu, kemudian kita terjemahkan untuk anak kecil umur 5 tahun, kan mereka tidak akan mengerti ya kalau kita pakai terjemahan itu bahasa Jaksel gitu misalnya, walaupun maknanya sebetulnya sama gitu. Tapi jadi pokoknya pertimbangkan dulu siapa pembacanya, usia pembacanya, kemudian kalangan pembacanya, dan kalau misalnya menerjemahkan untuk klien, biasanya klien punya peraturannya sendiri ya. Ada beberapa banyak sebetulnya klien yang tidak menginginkan memakai bahasa gaul, bukan karena itu kurang formal, tapi karena takut ketinggalan zaman gitu. Karena bahasa itu kan selalu berubah ya. Mungkin bahasa Gen Z ini 5 tahun lagi mungkin hilang, digantikan dengan bahasa Gen apa, Gen X apa Gen apa gitu mungkin ada ya. Nah itu takutnya kalau misalnya dibaca lagi terjemahan fiksi itu nanti bahasa-bahasa Gen Z itu jadi ketinggalan zaman gitu. Jadi banyak klien yang memutuskan untuk udahlah bahasanya nggak usah macam-macam, yang penting bisa abadi sampai kapanpun gitu kalau mau dibaca. Begitu. Terima kasih. Bu Astari, saya jadi ingin bertanya juga, ini menyambung dari pertanyaan tersebut, mohon izin. Ketika misalnya target audience atau target pembacanya itu adalah anggap saja teenagers gitu, di mana pada saat itu, pada zaman itu, ya yang mana kita sadar bahwa itu akan bergerak, itu sangat pas sekali konteksnya, kena sekali kepada target audiensnya, tetapi sebenarnya tone dari penyampaian ini berubah, misalnya lebih cenderung selengean, misalnya dari bahasa aslinya. Itu berarti kan menggeser tone, walaupun tidak merubah makna. Ini bagaimana, Bu? Oke, jadi prioritas dalam terjemahan itu yang pertama makna, yang kedua gaya. Gaya itu tone itu ya, nuansa, kemudian gaya penulisannya. Nah, kalau misalnya saat kita menerjemahkan itu, kita tidak bisa menemukan sesuatu yang memenuhi kedua syarat itu, maknanya sama, gayanya sama, itu kita prioritaskan makna, gitu. Jadi kalau misalnya tadi menerjemahkan dengan bahasa Gen Z ya, dengan bahasa Jaksel yang sesuai dengan target audience-nya, tapi ternyata mengubah gayanya, mengubah tone-nya, tapi saat kita mau mencari lagi nih nggak ada kata-kata yang sesuai sama itu dan tidak mengubah gaya, itu nggak ada, gitu. Tapi yang penting maknanya sama, itu nggak apa-apa. Itu udah kepepet gitu ya. Tapi kalau memang itu diusahakan maknanya sama, gayanya sama. Kecuali kalau memang tidak ada kata yang bermakna sama, tapi gayanya beda, hanya ada kata itu saja, ya udah mau tidak mau pakai itu. Begitu.
Baik, baik. Terima kasih banyak. Aduh, saya muncul banyak pertanyaan tapi harus membacakan ya. Ini tidak boleh egois. Baik, baik. Ini ada Gani Rumanama. Izin bertanya, bagaimana kita memastikan bahwa terjemahan kita mempertahankan struktur dan alur cerita yang asli, terutama dalam kasus di mana alur cerita terkait dengan budaya atau sejarah yang spesifik bagi, mohon maaf, bagi apa ini? Bagi terutama dalam kasus di mana alur cerita terkait dengan budaya atau sejarah yang spesifik bagi bahasa asli. Mohon maaf, Bu Astari, silakan. Oke, jadi yang saya tangkap ini maksudnya mungkin ceritanya based on true story, begitu mungkin ya? Bisa terinspirasi dari kisah asli atau budaya atau sejarah ya. Jadi mungkin terinspirasi dari budaya negara lain itu. Gitu ya. Pertama kita bisa melakukan riset. Jadi apakah yang alur cerita berdasarkan budaya atau sejarah yang spesifik ini sudah sesuai dengan yang kita terjemahkan ya. Jadi sebelum kita menerjemahkan itu kita harus melakukan tadi ya penelitian. Penelitian bukan penelitian yang kayak harus bikin paper atau bikin gimana, tapi cobalah cari di Google gitu misalnya, sekarang sudah banyak kok. Apakah ini sebenarnya sudah tepat itu sejarahnya sebetulnya seperti apa dan budayanya sebetulnya seperti apa. Tapi kemudian jangan lupa juga bahwa kita ini hanya menerjemahkan, kita bukan membuat tulisan. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan penelitian, ternyata misalnya saya mungkin ambil cerita Perang Dunia II gitu ya. Ada novel tentang Perang Dunia II, tapi di situ di Perang Dunia II itu katanya Indonesia menjajah Belanda gitu misalnya. Padahal yang kita tahu sejarahnya bukan begitu. Tapi kita sekali lagi hanya penerjemah, kita hanya menyampaikan tulisan itu, kita hanya menyampaikan cerita itu. Kalau sejarahnya salah, ya berarti itu kesalahan pengarangnya. Kita tidak bisa mengubah-ubah, kita hanya boleh menjembatani aja antara cerita dengan pembacanya, gitu tanpa melihat sebetulnya sejarah itu betul atau salah. Tapi kalau mau dicek dengan tadi melihat apakah sudah sesuai dengan strukturnya sebelum membaca itu silakan aja, begitu. We don't have any right to change the message, gitu ya. Baik, baik, baik. Baik, Ibu, ini dari Kezia Zalfa Nafisa. Bu Astari, saya ingin bertanya, izin melalui chat karena masih di ruang kerja. Saya Kezia Zalfa Nafisa, salah satu mahasiswa Universitas Pamulang. Dari banyaknya karya terjemahan di Indonesia, mungkin ada beberapa yang lebih terkenal dari karya aslinya. Bagaimana pendapat Bu Astari sendiri apabila karya terjemahan justru lebih dikenal dari karya aslinya? Silakan, Ibu. Oke, ini sebenarnya agak unik ya, karena kalau kita bicara dalam lingkup Indonesia, pasti terjemahan yang terkenal di kalangan orang Indonesia saja gitu, hanya untuk orang yang bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Tapi mungkin kita bisa ambil contoh dari bahasa Jepang gitu, misalnya bahasa Jepang yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, di mana pembacanya pasti akan lebih banyak bahasa Inggris ya, karena lebih banyak orang yang mengerti bahasa Inggris daripada bahasa Jepang. Nah, ini kalau pendapat saya sendiri sebenarnya tidak masalah ya, selama terjemahan itu baik. Dan kalau terjemahan itu jadi lebih terkenal daripada karya aslinya, pasti karena memiliki terjemahan yang baik. Gitu. Mungkin ini bukan contoh dari kasus terjemahan, tapi kasus penulisan yang agak mirip-mirip. Novel Memoirs of Geisha, ya, itu sebetulnya memang dibuat oleh orang Inggris ya, bule gitulah intinya ya, bukan orang Jepang, tetapi menuliskan budaya Jepang gitu. Dan itu terkenal di lingkungan Barat ya, bukan lingkungan Jepangnya. Karena apa? Dari Memoirs of Geisha yang ditulis oleh si orang bule ini, dia jauh lebih simpel begitu. Padahal sebetulnya kata geisha ini artinya bukan begitu gitu ya. Nah, ini salah satu contoh kasus yang sebetulnya orang Jepang tidak suka, gitu, karena bisa dibilang pemahaman tentang geisha-nya itu salah di novel itu. Nah, kalau misalnya kalau dari kasus terjemahan sih ya,
Kalau terjemahan yang bagus, biasanya maknanya itu sudah disampaikan gitu. Kalau hasil terjemahan itu jelas tidak apa-apa gitu ya. Bahkan mungkin terjemahan yang bagus yang lebih terkenal dari karya aslinya itu bisa untuk membuat tadi orang-orang jadi lebih aware dengan budaya Jepang itu gitu misalnya. Selama terjemahannya bagus gitu. Bu Kezia ya sama Bu Ami. Baik, baik. Wow, everybody is so interested in your explanation. Actually, there are a lot of more. Kita coba lagi. Ini ada Siti Miftahulisa. Izin bertanya, Bu, bagaimana pendapat Ibu dengan translator di situs film ilegal? Saya rangkap dengan Resti Dwi Shaskia. Halo Bu, perkenalkan saya Resti, mahasiswa dari Unpam, mahasiswa sastra Inggris. Bu, saya mau menanyakan apakah perbedaan antara interpreter dan penerjemah, karena saya sering menemui di loker-loker banyak istilah interpreter. Apakah itu sama juga dengan penerjemah lokal, baik itu dalam segi konteks maupun skill? Silakan. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya, Siti Miftahulisa tentang translator di situs film ilegal. Oke, sebetulnya sangat disayangkan ya, yang saya tahu waktu dulu masih marak-maraknya film ilegal itu, sebelum ada semacam Netflix atau Disney Plus yang sekarang bisa kita akses dari mana saja, terjemahan di film ilegal itu sebetulnya bagus. Gitu. Kenapa? Karena biasanya yang menerjemahkan film itu adalah penggemarnya, penggemar filmnya. Gitu. Tidak mungkin ada orang yang mau menerjemahkan film tidak dibayar dan mereka juga tidak suka filmnya gitu, pasti ada ininya sendiri, ada tujuannya sendiri, yaitu mereka ingin sekalian nonton gitu misalnya. Jadi biasanya terjemahannya itu jauh lebih bagus ya. Cuma apakah tidak boleh? Ya jelas tidak boleh. Cuma saran saya, kalau memang ada yang sudah keburu menjadi translator di situs film ilegal ya, itu silakan disimpan sebagai portofolio tanpa menyebutkan ya bahwa saya menerjemahkan ini untuk diposting di situs ini gitu, jangan. Hanya disimpan aja sebagai portofolio, karena itu nanti sangat-sangat bermanfaat kalau ingin benar-benar menjadi penerjemah betulan gitu, penerjemah di XX1 ya, di bioskop itu atau CGV itu sangat sangat bermanfaat, sangat berpengaruh, apalagi untuk penerjemah-penerjemah yang memang hasil terjemahannya itu bagus di situs film ilegal itu. Ya, jadi kalau menurut saya itu jangan didukung gitu ya, jangan dibayar, jangan dikasih donasi, tapi memang saya tidak saya harus jujur bahwa gitu biasanya terjemahannya memang bagus gitu. Oke, itu ini sebenarnya menjawab pertanyaan selanjutnya juga Bu Astari. Di sini ada dari Alia dan juga dari Pak Yeki, rekan dosen. Dari Alia, izin bertanya Ibu, di Indonesia apakah ada platform untuk menerjemahkan karya sastra, karya fiksi, dan bagaimana memulai menerjemahkan bagi pemula, karena itu klien akan melihat portfolio translator yang akan menerjemahkan karya mereka. Memulainya sudah dijawab ya dari Ibu. Berarti platformnya, Bu Astari, silakan. Platform untuk menerjemahkan karya fiksi sepertinya sejauh ini tidak ada ya. Tidak ada platform yang betul-betul mengabdikan dirinya gitu untuk karya fiksi, tetapi sebenarnya kita bisa aja buat semacam website kayak Blogspot, itu kan gampang ya, Blogspot, kemudian Facebook kita pun sebetulnya bisa diisi untuk terjemahan-terjemahan itu, gitu. Diisi untuk terjemahan yang itu akan bisa menjadi portofolio kita. Mungkin agak sedikit membagikan pengalaman pribadi ya. Dulu saya menaruh portofolio itu di Blogspot. Di blog itu kan cuma tinggal pencet aja create blog gitu. Habis itu jadi satu halaman. Nah, itu saya menaruh portofolio saya di situ. Gitu. Jadi memang tidak ada platform sendirinya, sejauh yang saya tahu sepertinya tidak ada ya, tetapi kita bisa membuat sendiri segampang itu, antara Blogspot, WordPress, atau mungkin Facebook, Twitter, itu bisa aja dijadikan platform kita sendiri gitu untuk menaruh hasil terjemahan kita. Gitu ya. Itu Bu Ami, Bu Astri, boleh nyelak sedikit nggak tentang masalah tadi? Oh iya, silakan Bu. Kalau nggak salah dulu awal-awal saya mempelajari translation, kita mengikuti itu loh,
ya, tambahan tentang penerjemahan. Nah, kemudian itu tuh ada asosiasinya, Bu. Jadi asosiasi para penerjemah. Kemudian saya dengar dari teman saya juga, dia belajar terjemahan bahasa Inggris bareng-bareng saya dulu, tapi dia tekuni terus sehingga akhirnya kan menjadi penerjemah karena dia konsisten di situ terus gitu. Akhirnya dia sering mendapat pekerjaan dari di sana. Jadi ada sebetulnya asosiasi. Kalau Mas juga deh, sering kegiatan pelatihan untuk penerjemah gitu. Itu ada asosiasinya. Sekarang nggak tahu ya, udah tahun yang lalu mungkin berganti zaman. Baik. Terima kasih. Baik, mohon maaf Bu Tutut, di saya ini cukup hilang timbul. Semoga Bu Astari mampu mendengar dengan baik. Silakan Bu Astari, komennya. Baik. Di saya juga sebetulnya agak hilang timbul, tapi sedikit-sedikit muncul sih ya, yang pertanyaannya yang mungkin bisa saya pahami. Memang ada asosiasinya ya, Himpunan Penerjemah Indonesia ya, namanya HPI. Tapi setahu saya di situ memang bukan merupakan platform khusus untuk menaruh terjemahan Untuk kita. fiksi ya, mereka banyaknya formal untuk Betul, formal. terjemahan dokumen apa gitu. Betul. Dan HPI itu memang sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar. Jadi perusahaan besar kadang mencari penerjemah dari situ, gitu, dari HPI. Tapi memang bukan tempat untuk yaitu untuk menyimpan terjemahan kita, itu bukan ya, karena itu lebih ke, itu kan himpunan ya. Jadi maksudnya semua orang bisa lihat gitu. Kalau misalnya kita menaruh hasil terjemahan kita di situ, rasanya agak kurang etis gitu kelihatannya ya. Kayak ketahuan banget gitu, ingin dilihat oleh perusahaan yang ingin meng-hire kita gitu. Jadi tidak ada, sejauh yang saya tahu sepertinya belum ada platform untuk menyimpan terjemahan kita itu, tapi memang ada himpunan untuk penerjemah. Dan kalau untuk platform ya itu tadi bisa kita buat sendiri dari yang sesimpel Facebook, Twitter, dan mungkin media sosial lain, mungkin seperti Instagram bisa ya. Saya agak kurang tahu deh apakah di Instagram itu captionnya ada limit huruf atau tidak, tapi seharusnya sih bisa. Gitu. Bahkan dari media-media sosial yang biasa kita gunakan itu bisa aja untuk menaruh hasil terjemahan kita. Setuju saya itu, Bu. Baik, baik, baik. Izin Bu Ami. Terima kasih banyak. Ini Bu Ami, masih izin, banyak. boleh? Iya, silakan. Ya, saya Yeki, Bu. Oh, Pak Yeki, silakan Pak Ya. Yeki. Iya, tadi saya sudah kirim sebetulnya di Iya, chat, tapi betul. saya izinkan saya ulangi aja. Jadi begini Bu Astari, sangat mencerahkan ya paparannya pagi ini. Yang ingin saya tanyakan, saya sebetulnya banyak menerjemahkan itu, tapi lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Kebetulan kan ketika saya masih di SMA dulu itu kan saya senang nyanyi-nyanyi lagu barat. Nah, terkadang saya cuma menerjemahkannya itu berdasarkan konteks ya, bukan tadi dikatakan karakter pengarangnya, terus budayanya. Saya tidak pernah mempertimbangkan itu. Misalnya contohnya ketika ada dalam lagu itu "You're All I Need" misalnya, itu saya terjemahkannya menjadi "Kaulah segalanya bagiku" gitu. Itu apakah, pertama yang ingin saya tanyakan, apakah itu bisa dikatakan sebagai penerjemahan fiksi, dan kemudian bagaimana kita bisa mempertimbangkan faktor pengarangnya, apakah perlu kita mendalami karakteristik pengarangnya, terus budayanya kita, atau misalnya pengarang-pengarang dari Swedia, itu kan rata-rata kalau pengarang-pengarang lagu dari Swedia itu umumnya bahasanya romantis dan menggunakan sebuah terminologi ruangan sebagai tempat untuk mengekspresikan mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya dalam lagu tersebut gitu. Terima kasih, Bu. Oke, baik, bisa langsung saya jawab ya Bu Ami ya. Silakan. Pertama, kalau untuk lagu memang itu agak abu-abu ya di antara fiksi atau bukan, karena kadang ada lagu yang memiliki alur tetapi alurnya juga tidak terlihat gitu misalnya. Baru mungkin terlihatnya saat ada video klipnya begitu ya, saat dijadikan video.
atau mungkin ada yang menginterpretasikannya, ternyata di lagu ini punya tokoh, punya setting dan sebagainya begitu. Nah, itu untuk tadi yang pertanyaan apakah lagu itu fiksi ya. Kemudian apakah harus mempertimbangkan budaya, nada dan karakteristik pengarang. Nah, ini sebelumnya kita harus perhatikan dulu lagu itu biasanya saat diterjemahkan harus memiliki nada yang sama ya, nada lagunya, nada musiknya gitu. Apakah kita bisa menerjemahkan dari bahasa lain ke bahasa Indonesia itu dengan makna yang sama, terus budayanya sama, gaya pengarangnya sama, tapi dengan nada yang sama juga, nada lagunya itu yang sama juga. Gitu ya. Biasanya kan kalau nada lagu itu biasanya hanya 3 nada begitu saja, tapi artinya banyak gitu misalnya. Biasanya tadi you are all I need gitu kan ada berapa suku kata tuh? You are all I need 5 ya, 5 suku kata. Saat kita terjemahkan menjadi kamu yang segalanya saya butuhkan gitu. Itu sudah jauh lebih panjang gitu. Jadi apakah pertama itu lagunya mengikuti nada lagu atau tidak? Kalau misalnya memang mengikuti nada lagu dan kita tidak bisa memasukkan segala unsur budaya dan unsur pengarang di dalam nada itu, ya tidak apa-apa dihilangkan gitu. Jadi fokus kita adalah nada lagunya, bukan nada kalimatnya, nada terjemahannya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti nada lagunya, jadi betul-betul hanya menerjemahkan saja tanpa dinyanyikan, gitu misalnya, itu ya tadi kembali lagi ke prioritas pertama makna, prioritas kedua gaya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang maknanya sulit disandingkan dengan gaya, tetapi dengan satu kata itu maknanya bisa dipertahankan, pakailah kata yang memiliki makna itu. Tidak perlu memikirkan gayanya. Kecuali memang menemukan terjemahan yang sudah memenuhi syarat maknanya sama, gaya budaya dan pengarangnya juga sama. Gitu ya. Jadi banyak pertimbangannya ya kalau untuk lagu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, ini saya tutup ya teman-teman pertanyaannya, tetapi saya harus membacakan ini sampai akhir. Masih ada 4 Bu Astari kalau nggak salah. Tadi ada YS, tadi disinggung soal komik. Adakah konvensi khusus tentang penterjemahan komik atau novel grafis, picture book, dan sejenisnya? Itu dari YS. Kemudian dari Nur Azizah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, mahasiswa Universitas Pamulang, izin bertanya mengenai bagaimana cara penerjemah biasanya menangani situasi di mana penggunaan kata-kata atau frasa dalam teks asli yang mungkin tidak sesuai atau tidak pantas dalam bahasa Indonesia. Ada 2 pertanyaan, Ibu, yang saya bacakan sekaligus. Silakan. Oke, baik. Yang pertama dulu ya, konvensi tentang penerjemahan komik. Novel grafis. Konvensi tentang penerjemahannya sih sebetulnya tidak ada ya. Kalau konvensi tentang komiknya jelas banyak gitu. Tapi untuk penerjemahannya itu biasanya tidak ada. Palingan kalau ada pun itu diselenggarakannya oleh ya tadi himpunan atau asosiasi kelompok-kelompok terjemahan sendiri yang tidak terjadwal secara rutin gitu. Jadi betul-betul harus bergabung dengan asosiasinya baru kita bisa mengikuti itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat penerjemahan itu kan memang tidak terlalu laku gitu istilahnya ya, apalagi kalau di Indonesia. Jadi acara tentang penerjemahan itu tidak terlalu banyak di Indonesia, apalagi untuk penerjemahan karya fiksi. Gitu. Kalau penerjemahan dokumen resmi mungkin masih banyak karena memang itu berkaitan dengan pemerintahan gitu-gitu ya. Tapi kalau fiksi sepertinya hampir tidak ada. Jadi kalaupun ada itu biasanya diselenggarakannya oleh internal himpunan, kelompok-kelompok itu sendiri yang memang tidak rutin per tahun, per 2 tahun gitu tidak. Yang penting lagi ada aja jadwalnya begitu, Pak ya. Kemudian yang kedua tadi penggunaan kata-kata yang mungkin tidak sesuai atau tidak pantas dalam bahasa Indonesia. Oke, tidak sesuai ini dalam hal apa ini? Atau tidak pantasnya? Kalau tidak pantas mungkin kayak swearing gitu-gitu ya, bukan banyak sekali ya yang swearing. Ya, oke.
tidak sesuai atau tidak pantas. Ini dilihat lagi ya, siapa sebetulnya pembacanya dan tujuan diterjemahkannya ini apa. Kalau misalnya pembacanya anak kecil, ya jangan menerjemahkan yang seperti itu ya, yang tidak pantas. Cobalah mencari kata-kata lain yang lebih halus gitu. Tetapi maknanya sama, yaitu maknanya misalnya menghina orang gitu misalnya ya. Misalnya kalau di Inggris kan banyak bahasa Inggris yang menghina orang, tapi saat kita di Indonesia kan untuk anak kecil kita bisa mungkin menggantinya seperti aku benci kamu gitu misalnya, begitu aja. Jadi halus tapi memang maknanya menghina orang. Jangan lupa di sini saat kita menerjemahkan kita mencari makna dan pesan ya, bukan kata terjemahannya. Itu. Tapi kalau misalnya pembaca sasarannya adalah orang dewasa atau remaja, kalau mau menerjemahkannya dengan kata-kata yang agak kotor ya, itu tidak apa-apa sebetulnya. Ya, selama diperhatikan juga umurnya. Kalau misalnya remaja umur 12 kayaknya agak kurang etis ya dengan kata-kata yang terlalu kotor gitu. Tapi kalau memang ternyata target pembacanya itu misalnya 15 tahun ke atas atau 16 tahun ke atas, itu sepertinya mereka sudah bisa menerima kata-kata yang kotor, tapi hanya untuk dinikmati gitu, bukan untuk ditiru. Jadi sudah tidak apa-apa membaca kata-kata yang tidak pantas itu atau kata-kata kotor. Baik, terima kasih banyak. So it seems this is the end of our discussion. Everybody stay tuned. We're going to make a picture of this. Sepertinya Bu Astari banyak sekali penggemarnya, sehingga Thinkers Talk for the next month harus ada untuk series yang kedua deh ya Pak Aziz. Betul sekali Bu Ami. Ya, ini aja saya sebetulnya ada yang mau bertanya, tapi karena waktunya sudah tidak cukup, ya nanti insya Allah saya mau pribadi dengan Bu Astari atau bulan depan, memang bulan ya, depan. Ya, ya, oke. Ya. Baik, Pak Aziz boleh mohon bantuan untuk screenshot atau capture, atau mungkin Pak Amir yang sangat biasa tekno. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga rekan mahasiswa, boleh turn on the camera for a while. We're going to make a picture for our documentation. Silakan, saya tunggu 1 menit. Pak Aziz atau Pak Amir ini yang ingin yang bisa membantu kami. Terima kasih rekan mahasiswa sudah turn on your camera. I appreciate that very much. Halo Pak Amir. Pak Aziz. Ya sudah Ibu. Oh baik. Ini silakan memberi apa-apa Pak dari layar pertama, 2 ke 3, ada 3 layar di layar saya. Jadi Bapak bisa memberi waktu sendiri. Silakan. Oke, yang satu ya, 1, 2, 3. Untuk yang kedua. Jangan lupa tersenyum. 1, 2, 3. Yang 3, 1, 2, 3. Siap, sudah Ibu. Baik, terima kasih banyak. Rekan mahasiswa khususnya jangan lupa untuk mengisi kehadiran yang ada di link chat. And we really hope to see you all again next month. Tidak merugi untuk menginvestasikan waktu dan mendapatkan ilmu baru di sela-sela aktivitas kita yang lain, sangat tidak rugi sekali. So I thank you very much for everybody here. I thank you for English department. For Bu Ana, I thank you for Pak Aziz, and all the team. I thank you for Bu Astari, and I'm Purwanti Taman. We are off. We are signing off. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih banyak Bu Astari, Bapak Ibu dosen lainnya. Ya, izin. Terima kasih Bu Astari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.